Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan masih semangat ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di MTS Plus Sunan Kalijogo. Nah, kita kedatangan Bapak Kepala Madrasah MTS Sunan Kalijogo untuk mengupas tuntas tentang madrasah kita. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi alamal bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Pengasuh DYPI Sunan Kalijogo Ngatri, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Siswa Siswi Madrasah MTS Plus Sunan Kalijogo Ngatri kelas 7 yang mungkin pada hari ini ikut mendampingi anak-anak semuanya, calon siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Plus Sunan Kalijogo Ngatri yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita menyatakan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita semuanya atas izin dan ridho Allah semata kita dapat dipertemukan walaupun tidak bisa bertemu secara langsung dalam acara yaitu pembukaan Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah tahun 2001-2022 yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan, kita panjatkan ila nabiyina wa syafiina wa habibina wa qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan syafaatnya min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Anak-anak semuanya yang sangat saya banggakan, di sini perkenankan saya mewakili dari pihak madrasah pertama menyampaikan selamat datang untuk kalian semuanya dengan ucapan ahlan wa sahlan bi khudurikum fil madrasatil mutawassitatil islamiyah Sunan Kalijogo di MTS Plus Sunan Kalijogo Ngatri. Mudah-mudahan kalian semua nanti selama menuntut ilmu di MTS Plus Sunan Kalijogo Ngatri ini, ya insya Allah kurang lebih 3 tahun nanti, mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan istihad yang kuat, sehingga apa yang kalian harapkan nanti mudah-mudahan betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kalian bisa punya ilmu yang manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini perlu kami sampaikan pada kalian semuanya bahwa untuk Matsama kalau di lingkungan dinas itu ya SD, SMP, SMA itu namanya MOS ya, masa orientasi siswa. Kalau di madrasah menyesuaikan dengan karakter kita secara sebagai madrasah yang punya karakter islami, yaitu masa ta'aruf siswa madrasah. Sebenarnya sama, ta'aruf itu adalah perkenalan, masa perkenalan siswa-siswi madrasah. Jadi kalian nanti akan dikenalkan apa saja yang ada di madrasah ini, bapak gurunya, program-programnya, kemudian mata pelajarnya dan sebagainya. Insya Allah seperti itu. Dan nanti untuk Matsama kali ini yang sebelumnya sudah kita rancang sedemikian rupa untuk bisa kita laksanakan dengan secara luring itu bertemu secara langsung, PTM pembelajaran tatap muka. Namun karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan karena adanya PTM, adanya PPKM itu, maka untuk yang khusus untuk Matsama ini nanti kita laksanakan yang insya Allah dilaksanakan mulai hari Kamis
hari ini sampai nanti hari Sabtu dilaksanakan secara daring. Jadi mohon maklum pada Bapak Ibu semuanya, wali siswa-siswi, jadi tolong juga didampingi anak-anaknya selama masa sama sampai nanti ketika masa pembelajaran, karena kita juga nggak tahu nanti sampai kapan nanti pembelajaran daring ini berlangsung. Yang jelas kita berdoa saja mudah-mudahan nanti pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka seperti itu. Jadi itu yang nanti untuk kali ini nanti matsama dilaksanakan secara daring gitu. Jadi mohon diikuti mulai awal sampai akhir nanti dengan seksama, dengan semangat. Jangan kalian walaupun tidak bisa bertemu langsung, kalian nggak punya semangat sama sekali, jangan. Jadi harus tetap semangat. Ingat, ini adalah awal untuk kalian untuk meraih kesuksesan kalian nanti ke depannya. Jadi waktu yang 3 tahun nanti gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menempuh kehidupan yang insya Allah kalian masih panjang sekali. Jika oleh Allah diberi umur panjang, maka yang perlu kalian perjuangkan adalah nanti masih sangat-sangat panjang sekali. Jadi kalian melalui 3 tahun, kemudian 3 tahun lagi di tingkat SMA, kemudian nanti setelah itu kalian harus nanti berhasil untuk kalian nanti ke depannya, agar nanti kalian menjadi orang-orang yang sukses. Jadi untuk itu anak-anak mohon maaf, ini untuk matsama nanti kita laksanakan secara daring. Anak-anak semuanya yang sangat-sangat banggakan, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka matsama masa ta'aruf siswa Madrasah Sanawiyah Plus Sunan Kalijogo Ngadri tahun ajaran 2021-2022 saya nyatakan dibuka dan bisa dilanjutkan. Itu sedikit sambutan dari Bapak Kepala Madrasah MTS Plus Sunan Kalijogo, Bapak Adi Siswoyo. Terima kasih Bapak. Nah, sebelumnya saya mau bertanya-tanya nih Pak tentang Madrasah MTS Sunan Kalijogo. Kenapa sih Pak dulu itu kan tidak ada plusnya? Nah, sekarang itu sudah MTS Plus Sunan Kalijogo. Itu kenapa Pak? Ya, pada awal mulanya kenapa itu ada tambahan plusnya, karena yang selama bertahun-tahun itu pembelajaran di madrasah hanya itu terpaku pada mata pelajaran saja, dan untuk paling tidak itu untuk paling tidak membekali anak selanjutnya nanti setelah tamat, paling tidak anak nanti paling tidak punya bekal lain selain untuk materi pelajaran. Jadi makanya nanti itu ada beberapa tambahan yang itu nanti insya Allah harapan kami dari pihak madrasah nanti paling tidak anak-anak setelah tamat dari sini punya bekal lain di samping bekal yang sudah didapatkan dari Bapak Ibu, terutama terkait dengan mapel. Apa saja antara lain begini, menu apa itu di sini untuk membekali anak-anak, antara lain anak-anak nanti dibekali dengan ilmu agama tambahan yaitu madin. Madrasah diniyah. Ya, madrasah diniyah. Jadi nanti karena apa, kita sebagai orang Islam paling tidak nanti kita satu harus baca Quran, baca Al-Quran, karena itu adalah kitab suci kita. Itu yang pertama. Jadi kalau paling tidak seperti itu, jadi tamatan MTS kudu iso maca Quran. Nah, itu harapan saya seperti itu. Jadi tidak hanya keluar tanpa bekal apapun. Kemudian yang lain paling tidak nanti dengan adanya pendidikan madin di madrasah, di samping mapel agama yang ada, karena kita nanti beda dengan SMP. Kalau SMP mapel agama kan umum 1 PAI situ aja. Kalau di MTS ada 5 mapel yang itu insya Allah sudah lengkap untuk membekali anak nanti terjun di masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi nanti di samping anak-anak bisa ngaji, baca Al-Quran, kemudian itu juga anak-anak paling tidak nanti setelah tamat itu bisa sholat dengan baik.
ingat Bapak Ibu semuanya, itu adalah kewajiban kita semuanya. Sholat itu adalah wajib. Jadi seperti baginda Nabi katakan dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Jadi sing pertama sing dihisab awake nanti ketika hari kiamat adalah sholat. Jadi Bapak Ibu nanti paling tidak putra putri panjenengan nanti ketika tamat dari madrasah sanawiyah paling sudah bisa sholat wajib utamanya, di samping nanti sholat sunnah. Itu antara lain plus yang pertama seperti itu insya Allah. Jadi anak-anak satu bisa ngaji. Jadi sekarang tuntutan zaman paling tidak anak-anak kalau nggak bisa ngaji itu sudah ketinggalan zaman. Di samping tuntutan itu adalah kewajiban kita untuk ilmu agama seperti itu. Jadi itu yang mungkin harapan pertama seperti itu, anak bisa ngaji. Jenengan berangkih marem atau Bapak Ibu lek putra-putra jenengan di sekolah nih bisa ngaji terus nang omah sholat tenanan, dan itu berangkih jenengan insyaallah ikut bangga punya anak nanti yang insyaallah harapannya panjenengan semua adalah anak yang soleh dan solehah. Saiki napa niku abot sanggane yang sepah niku saiki ngopeni anak. Saiki lek anak sampai istilahnya menggok sedikit kita meluruskan lagi sulit. Jadi angel saking kok bocah lek kadung menggok itu diluruskan lagi adalah itu sangat sulit sekali. Makanya putra putri panjenengan mungkin tolong juga pendampingan saya panjenengan sedaya wonten dalem niku dikawal putra putrinya, apalagi nanti kalau misalkan pembelajaran daring seperti ini peran panjenengan ingkang lebih utama dibandingkan dengan Bapak Ibu guru. Nah, jadi itu antara lain, jadi anak bisa ngaji, baca Quran, kemudian bisa sholat dengan baik. Tidak mulu-mulu Bapak Ibu. Niku mawon insyaallah jenengan insyaallah nanti kalau sudah anak bisa ngaji, baca Quran, sholat, itu insyaallah kedepannya jenengan tinggal nyurung ngeten insyaallah anak-anak sudah nanti insyaallah betul-betul sesuai dengan harapan panjenengan sedaya seperti itu. Berikutnya plus yang lain antara lain di sini anak-anak juga dilatih. Nah, jadi dilatih, ditadrib tiap harinya, terutama nanti walaupun di rumah kula nuwun dhateng panjenengan sami anak-anak dilatih untuk melaksanakan hal-hal yang positif. Misalnya pagi sholat duha. Nah itu sholat duha itu insya Allah itu kunci rezeki insya Allah. Jadi insya Allah kita amalan yang lain di samping wajib yo poso, sholat termasuk itu, zakat itu wajib, kita harus punya amalan pusoko siji mawon ora usah akeh sing sunah insya Allah nanti kita akan dilebihkan oleh Allah. Jadi seperti itu. Soal rezeki insya Allah lek jenengan istiqomah melaksanakan sholat wajib dan tambah satu ajalah sholat duha insya Allah rezeki akan dicukupi oleh Allah. Jadi itu pembiasaan sholat duha, kemudian sholat zuhur berjamaah, kemudian pagi hari baca surat-surat pendek, nanti dilanjutkan dengan kalau sudah hafal, paham, kemudian nanti dilanjutkan dengan surat-surat yang lain, termasuk baca surat Yasin, termasuk itu bimbingan, tahlil dan sebagainya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi itulah mengapa kita kasih plus, karena ini hanya di MTS Sunan Kalijogo Ngadri yang melaksanakan seperti itu. Jadi bukan mengecilkan sekolah yang lain, tidak, tapi insya Allah termasuk program Madin itu hanya di MTS Ngadri yang ada, termasuk nanti amalan-amalan yang lain termasuk itu tadi sholat duha dan sebagainya. Dan juga insya Allah nanti kalau sudah betul-betul PTM ya, bisa PTM pembelajaran tatap muka, nanti insya Allah pembiasaan yang lain yaitu terkait dengan kita nanti bersama dengan Bapak Ibu semuanya, para wali, setiap Jumat baik melaksanakan kegiatan istighosah bersama-sama. Kita bermunajat, mohon pada Allah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan termasuk dalam upaya paling tidak membentuk
atau keinginan kita semana agar anak-anak nanti menjadi anak yang soleh dan solehah, setiap Jumat Pahing kita nanti bersama-sama dengan panjenengan sami, Bapak Ibu Wali dan seluruh Bapak Ibu guru di madrasah melaksanakan kegiatan Istighosah Akbar. Itu yang mungkin juga masuk di dalam program-program madrasah. Kemudian juga nanti setiap hari Jumat di samping anak-anak setiap pagi baca surat pendek, kemudian juga mungkin yang sudah pendek sudah apa, nanti ditambah yang bacaan lain termasuk surat Yasin. Nanti setiap Jumat anak-anak nanti sebelum pulang anak-anak untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu guru untuk membaca surah Yasin bersama-sama. Jadi setiap Jumat ditutup setiap hari Jumat semua amalan kita nanti ibadah kita nanti 1 minggu itu, jadi mulai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dibacakan Yasin bersama-sama. Kita juga mohon pada Allah mudah-mudahan apa yang dari harapan kita semuanya betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri panjenengan sami dados putri-putri yang soleh dan solehah, paringi kesehatan lahir batin, panjenengan sedaya diparingi kesehatan lahir batin, tebihaken saking corona dan penyakit-penyakit intunipun, panjenengan semua diparingi gampang gangsar pados pendamelan, paling rezeki kang kathah barokah manfaat dumateng panjenengan sami utamipun dumateng keluarga, manfaat barokah fidini wa dunya wal akhirah. Insyaallah ngaten niku Bapak Ibu, program-program saking madrasah yang mungkin nanti akan menjadikan kita semua nanti terutama untuk anak-anak menjadi bekal kedepannya nanti setelah tamat dari MTS Plus Sunan Kalijaga Ngatriani. Insyaallah seperti itu. Di samping itu masih terkait dengan itu ya, nanti Bapak Ibu guru pun nanti juga punya amalan. Jadi di samping Bapak Ibu juga mengawal anak-anak sholat duha dan sebagainya, sholat duha berjamaah dan sebagainya, bacaan Yasin, Istighosah. Insya Allah Bapak Ibu guru nanti setiap hari Rabu itu punya amal yaitu pembacaan Rotibul Haddad. Jadi harapannya panggah ndongakne sekolah ya ben terus eksis, bisa memperjuangkan putra-putri panjenengan sami, bisa membekali putra-putri panjenengan sami, dan juga selalu mendoakan terbaik untuk anak-anak terutama putra-putri kita panjenengan sami agar menjadi manusia-manusia yang terbaik di dunia ini, yang akhirnya nanti soleh-solehah saidun fid dunya wal akhirah sesuai dengan harapan harapan ini panjenengan. Insyaallah ngaten. Pun demikian masih ada tambahan-tambahan yang lain nanti ketika anak bisa PTM itu bisa ada ekstra pramuka, kemudian ada ekstra drum band, ada pencak silat, kemudian dan ekstra-ekstra yang lain insya Allah nanti turut membekali putra-putri panjenengan ketika nanti sudah tamat dari MTS Plus Sunan Kalijaga Ngatri. Insya Allah seperti itu gambaran sementara. Nanti kalau panjenengan kurang jelas dan sebagainya nanti bisa datang ke madrasah. Jadi apapun yang terkait dengan siswa siswi putra panjenengan, termasuk nanti hal apa saja, langsung tindak madrasah mawon biar panjenengan sami mungkin memperoleh kejelasan. Mungkin itu gambaran sementara. Gitu ya. Jadi di madrasah kita berarti itu dibekali ilmu dunia dan ilmu akhirat. Insya Allah seperti itu. Ya. Ya, untuk program madrasah niku napa mawon, Pak? Program-programnya itu antara lain nanti kalau memang kita bisa melaksanakan PTM, PTM nanti yaitu tadi kita awali anak-anak untuk pelaksanaan itu tadi yang termasuk untuk plusnya tadi ketika anak masuk baca surat pendek yang sementara kelas 7 ini nah, nanti berkembang kelas 8, 9 nanti mungkin baca surat Yasin. Nah itu nanti kalau lama-lama itu tiap hari dibaca itu walaupun kita nggak hafalkan insya Allah hafal sendiri. Nah itu pembiasaan karena hafal sendiri nanti diamalkan di rumah setelah tamat dari sini bisa diamalkan pagi sore baca Yasin. Nah itu harapan kami seperti itu. Itu antara program yang pertama seperti itu, termasuk kemudian pelaksanaan sholat duha seperti itu, kemudian juga nanti sholat duhur berjamaah, kemudian nanti kalau memungkinkan nanti tempatnya kita mungkinkan nanti kita bisa kemas dengan sholat Jumat.
Nah, insya Allah seperti itu, harapan ke depan seperti itu. Kemudian yang lainnya nanti program-programnya antara yang bisa kita jalankan itu tadi program Madin kita jalankan dengan sebaik-baiknya dengan betul sakhatir Bapak Ibu. Tadi para kiai ustadz juga saking kula ambilkan saking Jawi Kelantan, kadang-kadang anak-anak itu wah guru ide kadang-kadang anak sing waleh dan sebagainya, walaupun sebetulnya mereka tidak waleh tapi kita variasi, jadi kita sharing dengan perkembangan masalah diniyah yang ada di sekitar kita, dan jadi termasuk ustadz-ustadznya juga dari luar. Nah itu jadi seperti itu insya Allah. Kemudian nanti juga program ekstra yang ada kita kembangkan lagi ke depannya. Tujuannya cuma satu tadi seperti saya sampaikan di awal, adalah untuk membekali anak-anak nanti ketika sudah tamat dari sini. Ingat Bapak Ibu, jadi jangan hanya berhenti di MTS saja nanti, karena ijazah SMP, MTS itu hanya awal untuk melangkah ke depannya. Sama saja, jadi dengan sekolah dimanapun nanti harapannya ya pangkahwi harus masuk ke jenjang berikutnya di tingkat MA, SMA, SMK sederajat itu. Jadi karena sekarang program wajib 12 tahun, lek tamat MTS atau SMP mandek nggak dapat apa-apa, ijazah ora kangge. Nah itu makanya harapan ke depan bekal yang awal di MTS ini mudah-mudahan bisa berguna untuk ke depannya. Seperti itu. Iya, ya. Nah, ini yang terakhir Pak. Iya, ya. Pesan-kesan untuk anak-anaknya, anak-anak siswa baru. Ada pesan? Ya, untuk anak-anak semuanya, ini saya pesan untuk kalian semuanya, tolong betul-betul kalian bisa memanfaatkan yang namanya HP. Yang pertama, HP itu yang intinya bukan untuk hanya mainan saja. Mainan ya boleh, tapi itu sekedar refreshing saja. Intinya HP itu adalah untuk pembelajaran sebetulnya. Dari HP kalian bisa belajar apa saja, terutama yang berkaitan dengan ilmu-ilmu atau materi-materi yang ada di madrasah. Jadi juga tolong Bapak Ibu yang mungkin hari ini mendampingi putra putrinya, tolong betul-betul dikawal penggunaan HP untuk anak-anak semuanya. Itu harus untuk hal-hal yang positif gitu. Kemudian juga untuk anak semuanya, tolong insya Allah kalian nanti setelah MOS ini berakhir, kalian secara resmi adalah menjadi siswa-siswi Madrasah Sanawiyah plus Sunan Kalijaga Ngatri. Di selama 3 tahun kurang lebih nanti kalian utamakan satu adalah belajar. Jadi niat dari rumah yang betul, jadi niat mencari ilmu yang manfaat untuk kalian semuanya nanti. Jangan salah niatnya, dolan jangan. Niat yang pertama adalah ilmu, mencari ilmu. Nah itu. Jadi kuncinya ibadah kalian di sini adalah menuntut ilmu itu ada beribadah. Kuncinya ibadah ada dua, satu niat, dua ikhlas. Jadi kalian sudah niatnya betul, kemudian ikhlas menjalani, insya Allah barokahnya luar biasa dari Allah. Itu. Jadi itu pesan dari kami dari pihak madrasah. Jadi itu pertama penggunaan HP, yang kedua betul-betul kalian selama menjadi siswa-siswi madrasah, walaupun nanti pembelajarannya daring, karena tetap optimalkan, prioritaskan bahwa belajar adalah yang utama demi masa depan kalian nanti. Ingat, masa depan kalian masih panjang, seperti sampaikan tadi, masih panjang sekali. Jadi kalian tidak hidup sebentar terus nanti yang hari ini sampai hari ini itu masih kalian tergantung pada orang tua. Nanti insya Allah kalau orang tua sudah nggak ada, orang tua sudah lemah, sudah tua, kalian yang harus berdiri sendiri, kokoh ini. Kalau pondasinya dari awal ini kan sudah kokoh, terus insya Allah kalian akan terus tumbuh dengan kokohnya. Jadi tidak akan ada angin yang bisa merobohkan kalian, tetap kokoh dari awal. Itu harapan kami seperti itu. Nah, mungkin itu anak-anak semuanya. Jadi tolong betul-betul diperhatikan nanti semua apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian ingat, Bapak Ibu Guru adalah termasuk orang tua kedua kalian setelah orang tua kalian sendiri. Jadi itu biar kalian ilmunya manfaat, juga harus kalian patuhi semua apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dalam selama itu baik untuk kalian. Mungkin itu. Oh gitu ya. Jadi itu sedikit pesan dari Bapak Kepala, dan luar biasa sekali.
kalian disuruh untuk mengoptimalkan penggunaan HP gitu ya. Boleh main game asalkan yang pertama adalah tugasnya selesai gitu ya Pak. Iya, Biasanya betul. ada yang menunda-nunda. Ya. Boleh kok main game asalkan ya satu kewajiban siswa adalah belajar. Dan jangan game terus-terusan. Oh iya, Jadi betul ingat, sekali. jadi yang termasuk 5 waktu diperhatikan, sholatnya, itu termasuk belajarnya, istirahatnya, jangan banyak keluyuran dan sebagainya itu. Itu sedikit sambutan beserta program-program dari madrasah, kesan pesannya dari Bapak Kepala, semoga bermanfaat dan kalian bisa sedikit ada gambaran kenapa sih saya harus memilih madrasah MTS Sunan Kalijogo gitu ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.